naga-nagana nih. Kenaikan PPN jadi 12% menggeliasahkan pemerintah. Pemerintah bingung nih. Nah mereka merasa ini rakyat sudah pada bergandengan tangan. Ngelihat jika putusan ini tetap jalan, makin menyengsarakan rakyat, wong cilik. Nah ini agar pemerintah tak disalahkan atas kenaikan ini, mereka rame-rame cuci tangan ini. Cuci tangan terus bubuk nggak apa-apa. Lah ini cuci tangan malah terus menuduh yang lain. Nah gimana caranya? Ya nuduh pihak lain. Mengkambing hitamkan pihak lain. Nah, yang berada di balik ini semua. Ini kawan mencatat ini. Petinggi Kim Plus Plus dan seorang relawan itu berusaha membelokkan isu ini. Jadi kesalahan PDIP. Jadi PDIP dianggap kambing hitam. Lo PDIP itu banteng loh. Moncong putih, sungguhnya sama ini dibilang kambing hitam. Ya ora cocok no bos. Dan terkait tuduhan ini, membantahnya gampang banget itu. Ada beragam alasan yang bisa disodorkan itu. Ini bukan soal siapa yang punya ide, tidak terkait inisiatif partai mana punya gagasan naikkan PPN, enggak. Ini bukan soal kesalahan Presiden Prabowo loh, bukan loh. Dan selama ini waktu rencana kebijakan menaikkan PPN jadi 12%, gak pernah tuh nyebut-nyebut PDIP. Gak ada. Nyalah-nyalain partai bandeng moncong putih itu gak ada. Lah kok sekarang jadi nyalain PDIP, mengkambing hitamkan PDIP. Apa mergawis gak bisa lagi berdebat. Kalah nggak punya alasan, lalu berdalih dengan opini, menggiring opini, atau kesulitan mengajukan logika yang waras mungkin. Kalau PPN benar harus naik, gampang kok. Jika ada pendukung mereka, fans mereka yang oke gas itu. Penggemarnya pemerintah mau nyalain PDIP. Nah memangnya presiden sekarang tidak bisa membatalkan atau menunda kenaikan PPN? Ya sangat bisa sekali. Mau ditunda, mau nggak ditunda, gampang presiden itu. Tunjukkan apa yang membuat Pak Prabowo nggak bisa menunda atau membatalkan. Memangnya kalau dibatalkan, dia terus di-impeach gitu, diturunkan, dipecat jadi presiden. Ya kan tidak sama sekali. Lebih lah sesederhana itu loh sebenarnya. Tidak perlulah nyalain partai-partai yang lain yang tidak ada di pemerintahan. Lah kan kalian yang sekarang punya kewenangan toh, punya kuncinya buat menunda atau membatalkan kenaikan PPN 12% itu. Nah kenapa ngelempar kesalahan ke PDIP? Apa di pemerintah sekarang belas gak ada orang cerdas itu yang bisa menjawab pertanyaan rakyat. Kenapa pemerintah mau menaikkan PPN 12% dari 11%? Ora iso jawab, melemparkan kesalahan pada yang lain. Nah contoh gampangnya ini, Jokowi itu mau bagaimanapun sudah tidak bisa lagi ikut berkontestasi, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai presiden. Nah mengapa PDIP tetap memecatnya? Oh, kenapa? Itu menjaga marwah partai. Kan nggak dipecat, Jokowi ya nggak bisa nyalon apapun, misalnya tetap kader PDIP. Tapi PDIP punya aturan, punya harga diri, punya orang akhirnya dipecat karena dia menyalahi. Sebab regulasi atau ada aturan negara mengatur itu semua. Bahwa Jokowi tidak bisa nyalonin lagi karena sudah 2 periode. Nah, batalkan kenaikan PPN 12%. Itu demi menjaga marwah Pak Prabowo, selesailah perkara. Kalau membatalkan, nggak jadilah PPN 12%. Harga diri Pak Prabowo akan terangkat. Contoh lain ini, BBM mau diturunkan harganya sama pemerintah. Apa nggak bisa? Bisa banget. Bisa. Mau dinaikkan apa bisa? Bisa juga. Sangat bisa. Pemerintah selalu punya 1001 alasan buat menyengsarakan rakyat. Atau mensejahterakan rakyat. Tinggal mereka bisa menjelaskan ke rakyat apa enggak. Persoalannya di situ. Dia punya alasan yang tepat enggak ketika dia menaikkan atau membatalkan atau tetap dijalankan. Lah apa masalahnya? Bila kepala negara ketok palu kenaikan PPN 12% ditunda,
Kenapa? Rampung kan perkara. Sepele sebenarnya itu. Nggak usah kemana-mana itu loh. Kayak rencana mau ada tabungan perumahan rakyat itu loh. Ditunda ya bisa akhirnya. Atau misalnya IKN ditunda pembangunannya. Bisa enggak? Ya bisa banget. Atau ancam saja tuh partai-partai itu yang nggak bisa menjelaskan dengan baik kenaikan PPN 12%. Kadernya dipecat dari menteri, out dari kabinet karena nggak bisa menjelaskan pertanyaan rakyat. Masa macan Asia diancam-ancam? Nek takut ancaman bukan macan Asia itu namanya, ganti kucing karong aja. Kenapa nggak ngikut ngeyelnya Pak Prabowo soal makan bergizi? Ini ngeyel tuh makan bergizi. Ya, kenapa? Untuk menunda kenaikan 12% bisa juga ngeyel ditunda kan enggak apa-apa. Bisa aja. Lah mau pada nolak yang nolak diancam out kabinet piye itu. Ngeluh kabeh ini. Dan mental nggak kuat tuh para orang-orang di kabinet itu. Lah ngapain nyalain PDIP segala macam tuh, mengkambing hitamkan PDIP padahal PDIP itu banteng loh. Bukan kambing, sekali-kali saya omongkan itu. Mau playing victim, cuci tangan itu, merasa ini kesalahan waktu masih mendukung pemerintah sebelumnya. Ya mungkin ada ngompolers yang bertanya ini, atau suzon lah. Berarti nek biyen Pak Ganjar sama Profesor Mahfud sing menang, PPN 12% tetap naik. Prediksiku iya. PPN tetap naik. Apa bedanya? PPN tetap naik di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Apa bedanya sama Pak Ganjar Profesor Mahfud? Nah, bedanya apa? Ya beda. Termasuk ada kata yang menang Pak Anies. Ya tetap akan dijalankan juga kenaikan itu. Bedanya di mana coba kalau ngompor paham? Bedanya program atau proyek yang dijalankan mereka itu beda-beda. Nah, tiap calon presiden kan punya visi atau program sendiri. Ada rencana yang dieksekusi. Misalnya fokus Pak Ganjar sama Profesor Mahfud itu pada meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Menghapus utang petani dan nelayan. Ada satu keluarga, satu sarjana digakin. Dan lain sebagainya. Nah sementara di pemerintahan sekarang, orang hanya fokus pada makan bergizi. Yang setahun tuh menghabiskan 450 triliun. Duit kabeh kuwi monggo madiang tok. Nah, kok buat ngisi perut doang, buat makan. Memang sih tahun ini program makan bergizi baru dianggarkan 71 triliun. Dan nanti semua target atau sasaran bakal menerima semua pada tahun 2028. Itu bedanya di situ. Ketika PPN naik 12%, bedanya itu pada programnya. Bisa mengembalikan sesuai dengan kepentingan rakyat dan mampu mensejahterakan rakyat. Nah justru disinilah yang disorot rakyat. Publik menilai termasuk Bengawan tuh. Pemerintah Prabowo Gibran naikkan pajak hanya demi nyediain makan bergizi. Mengapa rakyat keberatan? Ya soalnya saat ini rakyat kita itu belum sejahtera. Masih belum bebas dari utang. Nyari kerja susah. PPN belum naik apa-apa, wis muda dhisik itu loh. Memang siapa menterinya? Pejabat orang pusat sana yang peduli atau mau mendengarkan. Di pasar rakyat tuh loh, apa-apa wis muda itu. Rakyat itu sekelimpungan. Lah wong belum tahun 2025 PPN belum resmi diterapkan, semua harga udah naik duluan. Nyalip dari kanan, nyalip dari kiri. Gimana setelah Januari? Apa enggak makin nyekik itu harga-harga? Mana menteri-menteri yang terkait bidang ekonomi? Apa ada yang mikirin nasib rakyat sekarang tuh? Kelihatannya mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Menkonya saja itu Pak Erlangga ngakuin loh, kalau kenaikan PPN akan mendorong inflasi. Lalu juga info kenaikan PPN ini nembus kemana-mana apa enggak? Enggak jelas juga mau diapain itu loh, untuk apa kenaikan itu. Dirjen Pajak bilang loh, pakai QRIS, kenaikan PPN loh. Kalau bayar pakai barcode itu. Tapi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi bilang, nggak kena katanya. Loh malah pada November itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar menyatakan PPN 12% batal naik. Loh, dia sudah bilang ini Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini. Lah kok Menteri Keuangan menyebut jalan terus, udah beda.
pemerintah kayak gamang itu penuh keraguan dalam membuat kebijakan, tidak match dalam sebuah tim kabinet Pak Prabowo ini. Lah akibatnya situasi ekonomi persis kayak cuaca ini. Baru panas mendung, baru mendung hujan, terus angin, panas lagi. Malah kadang-kadang langsung beres hujan. Ya kayak gitu akhirnya. Kebijakan enggak tetap. Nah, substansi dari konten tentang menyalahkan PDI dalam kenaikan PPN ini adalah bentuk kepanikan mereka. Ini Om Menggaban menyebut gitulah. Bagaimana seandainya pemerintah masih dikuasai partai merah? Misalnya pemerintah di bawah kendali PDIP. Ada formulanya, ada solusinya agar kenaikan PPN tidak membebani rakyat. Sudah. Sebagai contoh kecil ini, badan kita merasa nggak enak, obatnya kan beda-beda. Nek Om Begawan tak nggo apalah nyanyi mari. Pakai makan ikan, makan burung sembuh. Lah editorku iki carane sembuh mudah. Kasih aja kertas abang langsung jadi kompres merah seratusan ribu. Ya mungkin Kompolnas ada yang butuh berhenti nih atau leren istirahat. Bisa jadi ada yang sembuhnya dengan kerokan, bisa kalau sakit dan lain sebagainya. Jadi cara menyembuhkan penyakit seseorang itu banyak. Ya ini nanti akhirnya. Nah itu pertanda sebagai pemegang pemerintahan 10 tahun terakhir ini menetapkan PPN 12%. Bukan hal yang tabu sebenarnya. Sebab mereka tahu cara mengelola negara ini. Ini sekaligus menunjukkan ditinggal Jokowi, apa kemudian PDIP belas gak bisa apa-apa. Loh, aja ngono kok kaya wong ringkih wae, gampang nyerah. PDIP itu kuat itu. Lah logonya aja banteng loh. Harus bagaimana juga nih? Apakah Gerindra nggak bisa memimpin pemerintahan? Ini pertanyaan Bagawan nih. Apa Pak Prabowo bingung itu mengorkestrasi tata kelola negara karena terlalu banyak partai yang ikut, akhirnya banyak yang pating celebung itu. Atau para menteri yang sekarang menjabat jangan-jangan gak mudeng SOP sebagai menteri atau tugas sebagai menteri, atau mungkin menerjemahkan apa maunya Pak Prabowo nggak ngerti, ya bisa saja. Loh, lantas apa gunanya koalisi gemuk? Wadah sak konco-koncone di Kim Plus Plus. Terlalu banyak konco, mung genep-genep tok cilaka no rakyate. Lah mereka rupanya nggak mudeng itu. Kalau menurut Om pandangan Om kan nggak mudeng tuh, karena beberapa hari ini banyak menteri yang aneh-aneh kelakuannya itu. Ya termasuk kejadian kemarin bakul es teh itu termasuk yang nggak mudeng, tugas menteri, tugas utusan presiden dan sebagainya. Nggak siap kelihatannya, nggak ngerti harus ngapain sama kenaikan PPN ini. Termasuk para menteri ini. Ya kalau memang bingung, nggak paham, apalagi nunak-nunuk, kaya mati lampu dalam ruangan gelap yang asing itu, mek karena gelap. Ya sudahlah, lempar handuk putih, lambaikan tangan saja, ngaku nyerah. Itu lebih baik supaya diganti yang lebih bagus. Nah, opsi terbaiknya, jalankanlah program-program yang ditawarkan sama Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud. Enggak apa-apa, copy paste aja. Ini programnya Pak Ganjar sama Profesor akan saya pakai. Kenapa? Nggak usah malu. Nek dikaduknya sama makan bergizi, ya makin berat lah hidup rakyat untuk menjaga keuangan negara ini. Mau pajak berapapun, bablas. Lambuk sadar diri lah, Girilan mau dapat pemasukan dari pajak yang gede ini, dari duit rakyat. Giliran diprotes penak wae nyalah ke yang usul PDIP. Nah kenapa banyak anggota DPR dari PDIP mempertanyakan kenaikan PPN tadi? Soalnya gini loh, soalnya nek di-compare sama program Pak Prabowo, gak gathuk gitu loh. Gak gathuk. Kenaikan PPN itu cocoknya dengan program-program capresnya PDIP. Makanya waktu kemarin tahu ada yang mencoba nyerang, nyalain, nuding-nuding yang ngusulin itu kenaikan PPN 12% itu PDIP.
Yo begawan melu guyu. Ikut tertawa gitu loh. Lucu lah itu loh. Justru munculnya suara-suara yang nyalain PDIP itu marahi kemekelen kayak kelawak itu, ngakak lah. Bisa membandingkan tuh bagaimana kapasitas seorang pemimpin itu menjalankan kepemimpinannya. Nah, para petinggi partai banteng loh. Apalagi sekelas DPP. Udah dilatih, diuji, didorong, ada sekolah kader dan sebagainya untuk merespon sebuah masalah di rakyat, masalah di lapangan dan sebagainya. Dengan membedahnya, dengan solusinya, jalan keluarnya. Membedah itu bisa menganalisis, mempelajari dulu, lalu mengundang para ahli untuk kemudian nyari jalan keluar, solusinya bagaimana. Dan jalan keluar itu diupayakan nggak hanya satu. Ada pula dicari alternatifnya, plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Kayak strategi perang itu loh. Atau strategi pertama, strategi kedua, strategi ketiga, dan seterusnya. Hal ini untuk menjaga atau berjaga-jaga waktu dijalankan sebuah kebijakan mentok, buntu, atau terhalang sesuatu lah. Karena ya permasalahan kan banyak. Ada opsi lain akhirnya, ada alternatif lain. Apa yang kayak ginian juga dimiliki partai lain? Ya enggak. Karena partai-partai yang lain tuh kelihatannya ya mau ngumpul ke uang tok. Tetapi kaderisasi mandek. Justru dengan para petinggi partai lain nyalain PDIP, makin menunjukkan ini. Waktu membahas undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, mereka mau setuju, enggak gitu loh. Karo ngantuk-ngantuk itu. Atau memahami sesuatu yang melingkupinya, kalian dibayar rakyat. Harusnya untuk menghasilkan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi beban rakyat. Begitu kebijakan tadi diluncurkan, diundang-undangkan kok nyalain partai lain. Nah, kenapa dulu waktu pembahasan apabila nggak mudeng loh, atau tidak paham atau radong, kok nggak protes waktu itu? Kenapa sekarang baru teriak-teriak? Itu namanya mengkambing hitamkan pihak lain. Nggak mau salah, cuci tangan. Oh, itu pengecut namanya. Oh ya, dari tadi dong tak sebut ini, belum tak sebut. Orang-orang yang melempar kesalahan terkait kenaikan PPN ini. Itu ke partainya Mbak Mega ini, PDI Perjuangan. Itu ada Pak Wihadi Wianto, itu anggota Komisi 11 DPR RI. Pak Wihadi ini bilang, putusan kan menaikkan PPN itu, follow up tindak lanjutnya, terusan atau konsekuensinya dari pengesahan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, undang-undang itu warisan keputusan pemerintah sama anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Nah, ini kata wong Gerindra ini. Kata wong Gerindra itu, undang-undang tersebut diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Ini ada keponakannya Pak Prabowo ini yang ngomong ini. Itu Mbak Rahayu Saraswati itu. Wakil Ketua Komisi 7. Lah kata Mbak Sarah, mengapa sekarang PDIP menolak padahal Ketua Panja PPN dulu itu dari PDIP? Loh piye toh? Ini suara dari orang Gerindra loh. Ya terus bermunculan terusan saling menyaut. Selain Pak Wihadi sama Mbak Sarah, ada mertuanya pemain timnas sepak bola kita Pratama Artan itu. Pratama Artan. Ikutan muring-muring itu. Ingat toh Pak Andre Rosiadi bilang tentang PDIP lempar batu sembunyi tangan katanya. Kalimat yang sama juga disampaikan Pak Viva Yoga dari PAN itu. Wah, ngomentari isu kok saling mencontek itu. Gak punya argumentasi yang berbeda. Gak ada larangan sih komentar tiruan. Biar kelihatan kompak wagu. Nek Bang Fauzi Amro dari Nasdem katanya buat raih simpati publik katanya. Ini tambah unik lagi nih. Nah, tentang nyalah-nyalain partai banteng. Relawan Prof Jo itu numpang tenar di isu. Di isu itu numpang tenar itu. Seolah-olah mereka peduli pada nasib rakyat. Itu adalah Freddy Damani itu, Wakil Ketua Umum Projo. Mengungkit bila dulu yang dorong-dorong itu PDIP. Bahasanya Bung Freddy ini. Podo karo omongannya Pak Andre ini sama Pak Viva Yoga ini. Tekan sarelawan ini. Wah, kiloko. Lah komentarnya ya dikandani itu. Randuwe gagasan beda. Nyontek aja. Wes lah. Responden konten ini wae para petinggi partai. Mbok sing kreatif sithik bicara itu atau menyampaikan gagasan ke rakyat. Kalau mau cerdas, subkris
channel Sewot ini. Ikut ngompol aja, dengerin supaya cerdas. Yang sudah dua bulan sehari tayang 2 kali ini. Ayo, tonton aja supaya panjenengan bisa cerdas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rakyat. Nah, kok kalian nyalain orang lain, ya remuk bakule kerupuk. Oke ya, jangan lupa like di channel Ngompol. Dadah.